Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini saya Dila Novita dengan NPM 2210700105. Di sini saya akan menjelaskan poster mengenai skizofrenia. Eh, Latar belakangnya, skizofrenia ini adalah gangguan jiwa berat yang menjadi tantangan serius dalam sistem kesehatan di Indonesia. Skizofrenia tidak hanya menurunkan kualitas hidup penderitanya, tapi juga menimbulkan beban ekonomi besar dengan estimasi biaya penanganan mencapai 1,5 triliun per tahun dari total 87,5 triliun untuk gangguan jiwa di Indonesia. Berdasarkan epidemiologinya, skizofrenia ini menurut WHO itu terjadi sekitar 24 juta orang atau 1 dari 300 orang atau 0,32% di seluruh dunia. Kemudian data dari Riskesdas 2018 menyebutkan prevalensi skizofrenia ini sebanyak 6,7 per 100 rumah tangga dan penyebaran prevalensinya terletak di Bali sebesar 11% dan Yogyakarta sebesar 10,4% dan prevalensi terendah itu di Kepulauan Riau dengan 2,8%. Sedangkan data kesehatan Kota Padang pada tahun 2021 menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Sanin Padang menerima 25.598 kunjungan pasien dengan gangguan skizofrenia. Nah, skizofrenia ini adalah gangguan mental kronis dan berat yang ditandai oleh distorsi dalam berpikir, persepsi, emosi, dan perilaku. Penderita seringkali kehilangan kontak dengan kenyataan, mengalami halusinasi, delusi, serta gangguan dalam kemampuan kognitif dan sosial. Menurut DSM-5, diagnosis skizofrenia ini memerlukan adanya dua atau lebih gejala utama seperti waham, halusinasi, atau bicara yang tidak teratur yang berlangsung selama minimal 1 bulan dan menyebabkan penurunan fungsi sosial atau pekerjaan selamanya setidaknya 6 bulan. Etiologi dan faktor risiko skizofrenia ini, risiko tertingginya itu diturunkan dalam keluarga atau hereditalitas itu kurang lebih 80% dan banyaknya gen yang terlibat, terutama yang mengendalikan dopamin dan glutamat. Faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti infeksi prenatal atau kanak-kanak, misalnya virus maupun toksoplasma. Dan penggunaan ganja remaja juga memperburuk resiko dan trauma masa kecil dan stres sosial, misalnya itu migrasi, tinggal di kota, dan aspek neurobiologis seperti pemangkasan sinap terjadi berlebihan dan gangguan neurotransmitter seperti gangguan dopamin dan glutamat dan perkembangan otak tidak normal seperti struktur dan fungsinya. Dan model terpadu itu ada terkena infeksi dan media terpenting. Untuk klasifikasi skizofrenia ini ada skizofrenia paranoid, yaitu didominasi oleh waham dan halusinasi, terutama auditorik, dan gangguan afektif dan motorik tidak menonjol. Selanjutnya itu ada skizofrenia hebefrening, yaitu umumnya muncul pada remaja, ditandai oleh perilaku tak terduga, afek dangkal, dan pembicaraan tidak teratur. Dan ketiga itu ada skizofrenia katatonik, ditandai oleh gangguan motorik ekstrem seperti stupor, agitasi, maupun postur tubuh kaku. Selanjutnya ada skizofrenia tak terinci, gejala psikotik tidak sesuai dengan tipe lainnya. Selanjutnya itu ada depresi pasca skizofrenia. Setelah pada fase akut, pasien mengalami episode depresi mayor. Selanjutnya ada skizofrenia residual. Pada fase lanjut, gejala negatif seperti penarikan diri sosial dan penurunan motivasi mendominasi. Dan yang terakhir itu ada skizofrenia simplex, yaitu menunjukkan gejala negatif tanpa riwayat waham ataupun halusinasi sebelumnya. Untuk gejala klinisnya itu seperti kognitif dan neurologis, ini seperti gangguan memori, perhatian, kecepatan pemrosesan, persepsi visual, koordinasi halus terganggu seperti kadang-kadang membaik setelah pengobatan. Yang kedua itu ada gangguan berpikir formal seperti bicara dan ide kacau dan pilihan kata yang aneh. Yang ketiga itu ada gejala negatif seperti bicara minim atau alogia, kehilangan motivasi ataupun kesenangan, seperti anhedonia atau apatis, dan afek tumpul atau tidak sesuai. Dan terakhir itu ada halusinasi. Selain suara, halusinasi visual juga umum terjadi sekitar 25,50%, seperti melihat bayangan atau sosok tanpa stimulus nyata. Nah,
Diagnosisnya ini menurut PPDGJ 3, diagnosis skizofrenia ini ditegakkan bila terdapat minimal satu gejala khas seperti waham dikendalikan, halusinasi auditorik, atau pikiran tersiar yang berlangsung setidaknya 1 bulan. Bila gejala khas tidak menonjol, diperlukan 2 gejala tambahan seperti halusinasi menetap, pembicaraan tidak koheren, atau gejala negatif. Sementara itu, DSM-5 mensyaratkan minimal 2 dari 5 gejala utama seperti delusi, halusinasi, bicara kacau, perilaku disorganisasi atau ketatonia, dan gejala negatif dengan salah satunya harus berupa delusi, halusinasi, atau bicara kacau. Gangguan harus berlangsung total minimal 6 bulan dan menyebabkan gangguan fungsi sosial atau pekerjaan. Nah, tata laksana dari skizofrenia ini merupakan menggunakan antipsikotik. Antipsikotik ini ada dua, yaitu antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal. Contoh dari antipsikotik tipikal ini ada haloperidol dan clopramazid. Mekanisme kerjanya itu menghambat reseptor dopamin D2, sedangkan antipsikotik atipikal ini contohnya risperidon, olanzapin, quantizapin, dan aripiprazol. Sedangkan mekanismenya itu mempengaruhi reseptor dopamin dan serotonin. Baik, sekian tampilan dari penjelasan dari poster saya mengenai skizofrenia. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.